Dah. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Cokordo Gede Indraparta selaku pembimbing 1, Bapak Wayan Sukroyasa selaku pembimbing 2, dan Bapak Gede Sukadarmike, Bapak Widyadi Setiawan, serta Ibu Garnita selaku penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar proposal capstone project kami yang berjudul Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro PLTPH Apung sebagai sumber energi alternatif untuk sistem penyiraman tanaman kenanga odorata di Desa Sibangkaja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niwayan Swasti Sukma Agustini dengan NIM 2205541033. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Bagus Panji Cahiningrat dengan NIM 2205541025. Perkenalkan, nama saya Igede Ari Erditya dengan NIM 2205541132. Baik, Desa Sibangkaja sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Abian Semal yang memiliki total luas wilayah 3,39 hektare dengan mayoritas lahan kering dan tanah persawahan. Desa ini teraliri oleh saluran air Tukat Ayung dengan 3,9 hektare dengan dari jumlah total penduduk sebanyak 461 orang berprofesi sebagai petani. Desa Sibangkaja sendiri teraliri oleh aliran saluran air Tukat Ayung Mambal, di mana berdasarkan data dari Kantor Pengamat Daerah Irigasi Mambal, debit rata-rata air saluran air Tukat Ayung Mambal yaitu 0,75 meter kubik per detik yang mengalir stabil setiap harinya di wilayah Abian Semal. Meskipun memiliki potensi yang besar pada sumber daya air, petani di desa ini masih mengalami kendala pada metode penyiraman yang masih dilakukan secara manual. Selain itu, keterbatasan akses listrik pada lokasi-lokasi yang terjal, serta ada potensi saluran air yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai energi terbarukan. Oleh karena itu, melalui capstone project ini kami menawarkan solusi yaitu prototipe pembangkit listrik tenaga Piko Hidro Apung sebagai sumber energi alternatif sistem penyiraman tanaman bunga kenanga di Desa Sibangkaja. Adapun tujuan yang ingin kami capai dalam capstone project ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, mengetahui daya listrik aktual PLTPH Apung turbin Archimedes Screw kapasitas terpasang 100 watt. Yang kedua, merancang dan membangun PLTPH Apung itu sendiri. Yang ketiga, merancang dan membangun sistem penyiraman bagi kebun bunga kenanga. Dan yang keempat, menganalisis energi PLTPH saat pengoperasian beban berupa pompa DC. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada petani untuk mengurangi beban kerja penyiraman yang masih dilakukan secara manual dan menyediakan energi alternatif, serta bagi akademisi pengembangan prototipe PLTPH Apung skala kecil ini diharapkan berkontribusi di bidang ilmiah dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan menjadi model teknologi hijau di sektor pertanian. Untuk validitas data dan fokus penelitian kami menetapkan beberapa batasan, di antaranya lokasi penelitian kami di saluran air Tukat Ayung Mambal Desa Sibangkaja dengan skala prototipe PLTPH Apung yaitu 1:137 dari luas penampang saluran air, dan jenis turbin yang kami gunakan ialah turbin Archimedes Screw dengan objek 20 pohon kenanga berusia 1 tahun. Untuk fokus pengujian
penelitian kami berfokus pada pengujian pelampung, generator DC, pompa DC, putaran turbin, serta PLTPH dalam kondisi pengujian PLTPH dalam kondisi charging baterai. Untuk spesifikasi teknis, kami menggunakan generator DC 24 volt 100 watt dan pompa DC 12 volt 3,5 ampere. Pada penelitian ini tidak melakukan pengukuran suhu air, pH air, dan perawatan lainnya. Untuk sistem otomasi pada penelitian ini kami menggunakan timer switch programmable dan tidak mempertimbangkan variabilitas cuaca. Aspek ekonomi hanya dibahas secara umum, tidak mendetail. Untuk merealisasikan Capstone Project ini, kami membaginya menjadi 4 tahapan pola, yaitu yang pertama perancangan sistem PLTPH menggunakan software sistem 360. Untuk mensimulasikannya kami menggunakan software ANSYS. Yang kedua, perancangan sistem wiring box sistem penyiraman otomatis menggunakan software AutoCAD dan ANSYS Fusion 360. Yang ketiga, dilakukan penggabungan rancangan sistem PLTPH apung dan sistem penyiraman otomatis menggunakan AutoCAD dan Fusion 360, serta yang terakhir dilakukan realisasi dengan merakit dan menggabungkan seluruh subsistem baik itu PLTPH apung atau penyiraman otomatis menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan dilakukan pengujian. Baik, selanjutnya ada pun tinjauan mutakhir yang kami jadikan landasan teori dalam penyusunan Capstone Project kami. Yang pertama itu ada penelitian oleh Jaka dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang memiliki persamaan dengan penelitian kami, yaitu pada turbin yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan turbin Archimedes screw, dan juga penelitian tersebut dilakukan pada head yang rendah. Namun memiliki perbedaan juga dengan penelitian kami, yaitu pada sistemnya yang dilakukan pada penelitian tersebut tidak dilakukan secara terapung dan juga masih dilakukan di dalam laboratorium. Yang kedua itu penelitian oleh Putra dan kawan-kawan pada tahun 2023 di mana memiliki kesamaan, dan pada kami menggunakan penelitian tersebut untuk dijadikan sebagai latar belakang. Jadi apa ya? Landasan teori, yaitu dalam perhitungan debit dan juga daya hidrolisis dalam penelitian kami. Namun juga memiliki perbedaan pada jenis turbin yang digunakan, yaitu kami menggunakan turbin Archimedes screw, dan dalam penelitian tersebut menggunakan jenis turbin cross flow, dan juga perbedaan pada ketinggian jatuh air, yang dimana pada penelitian tersebut menggunakan ketinggian jatuh air yaitu 8,2 meter, sedangkan kami tidak menggunakan ketinggian jatuh air. Yang ketiga itu terdapat penelitian oleh Nugraha dan kawan-kawan pada tahun 2024, yang dimana kami gunakan sebagai landasan teori pada sistem penyiraman otomatisnya, dan juga pada mengurangi beban penyiraman secara manual. Namun juga memiliki perbedaan di bidang di dalam sistem pembangkitnya. Di penelitian tersebut tidak menggunakan pembangkit, melainkan langsung menggunakan sumber tegangan pada PLN. Selanjutnya itu ada penelitian oleh Wirianto dan kawan-kawan pada tahun 2023, yang dimana memiliki kesamaan dengan penelitian kami, yaitu sama-sama membuat pembangkit listrik tenaga air berskala kecil menggunakan turbin Archimedes screw, dan juga sama-sama menerapkannya secara terapung. Namun memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis mekanik dan tidak diuji langsung di lapangan. Selanjutnya itu ada penelitian dari Suparman dan kawan-kawan pada tahun 2017, itu hampir sama dan memiliki kesamaan dengan penelitian kami, yaitu sama-sama mendesain atau kami jadikan itu landasan teori untuk mendesain PLTPH terapung, dan juga pada penelitian tersebut dilakukan pada aliran air tanpa head. Namun juga memiliki perbedaan di penggunaan turbinnya. Di penelitian tersebut menggunakan jenis turbin yaitu kincir air, dan juga masih berupa simulasi. Selanjutnya itu ada penelitian oleh Takmur dan kawan-kawan pada tahun 2024, yang dimana kami menjadikan landasan teori penelitian tersebut untuk mendesain turbin Archimedes screw. Namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian kami, yaitu pada penelitian tersebut hanya berfokus
terhadap desainnya, tidak mengkaji beban dari pembangkitnya. Selanjutnya penelitian terakhir itu dilakukan oleh Swanto dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang dimana memiliki persamaan dengan penelitian kami, yaitu sama-sama menganalisis kinerja dari turbin Archimedes screw, namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian kami, yaitu pada penelitian tersebut hanya berfokus pada optimasi sudut, efisiensi, dan diuji di dalam laboratorium menggunakan pompa sirkulasi. Selanjutnya tinjauan pustaka pada penelitian kami, yaitu pertama pembangkit listrik tenaga pikohidro yang merupakan pembangkit listrik tenaga air berskala kecil yang biasanya hanya menghasilkan daya sebesar kurang dari 5 kW dan juga biasanya diterapkan atau bisa diterapkan pada ketinggian air yang sangat rendah atau bisa diterapkan di saluran yang tidak memiliki ketinggian air. Selanjutnya itu ada debit air. Debit air merupakan volume air yang melewati suatu penampang melintang dalam satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan meter kubik per second. Di mana persamaan debit air itu didapatkan dengan persamaan Q sama dengan V dikali A. Selanjutnya juga ada persamaan daya PLTH yang dinyatakan dengan persamaan P sama dengan rho dikali Q dikali G dikali H, dan juga persamaan energi kinetik dinyatakan dengan persamaan P sama dengan 1/2 dikali P dikali rho dikali A dikali V pangkat 3. Selanjutnya itu ada metode pengukuran debit air sesuai berdasarkan dengan buku standar nasional Indonesia yang telah kami baca. Metode pengukuran debit air itu dilakukan dengan 4 cara, yaitu metode perawas, metode jembatan, dan metode gantung, dan juga metode perahu. Di mana keempat metode tersebut dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan alat ukur, yaitu flowmeter. Yang pertama metode perawas. Metode perawas merupakan metode pengukuran debit air dengan cara pengukur atau manusia yang akan mengukur langsung masuk ke dalam aliran air tersebut dengan menyesuaikan aliran air tersebut bisa dimasuki oleh manusia. Lalu pengukur menghadap langsung ke arah datangnya arus dan langsung memegang alat ukur tersebut seperti contoh pada gambar tersebut. Selanjutnya itu ada metode gantung. Metode gantung hampir sama metode gantung merupakan metode pengukuran air dengan cara alat ukur tersebut atau flowmeter tersebut digantung menggunakan alat atau benda seperti besi ataupun kayu seperti pada contoh tersebut, tanpa manusia harus memasuki atau tanpa masuk ke dalam air. Selanjutnya itu ada metode jembatan. Sesuai dengan namanya, metode jembatan yaitu metode pengukuran debit air dengan menggunakan jembatan, atau manusia atau pengukur itu berada di atas jembatan lalu menurunkan alat ukur itu dengan menggantungnya dari atas jembatan. Selanjutnya itu ada metode perahu. Sesuai juga dengan namanya, metode pengukuran debit air ini dengan menggunakan metode perahu, yaitu menggunakan fasilitas sebuah perahu, dan di mana pengukur berada di atas perahu yang alat ukurnya juga langsung dimasukkan ke dalam air. Biasanya pengukuran metode perahu ini tidak memungkinkan manusia untuk masuk ke dalam air. Baik, untuk kajian pustaka mengenai turbin Archimedes screw ini, itu turbin Archimedes screw ini merupakan turbin air yang bentuknya seperti ulir atau skrup. Kemudian juga untuk rentang efisiensi dari turbin Archimedes screw ini itu berkisar 60% hingga 80%. Serta juga cocok digunakan pada head rendah atau bahkan tanpa head, asalkan ada aliran air yang terus mengalir. Dan juga cocok juga tentunya untuk penerapan pada PLTPH skala kecil. Selain itu juga kami juga melakukan tinjauan pustaka terkait dengan untuk perhitungan designing dari turbin Archimedes screw ini, itu seperti ada diameter blade, kemudian diameter poros turbin, panjang turbin, lalu ada pitch turbin, kemudian juga jumlah sudut ulir turbin dan juga sudut ulir. Dan ada pun juga kami melakukan tinjauan pustaka tentang gaya apung, di mana gaya apung merupakan gaya ke atas yang diberikan oleh fluida pada benda yang dicelupkan ke dalamnya, yang arahnya itu berlawanan dengan gaya gravitasi dan berat benda tersebut, di mana dikatakan bahwa dengan persamaan gaya apung itu sama dengan massa jenis air dikalikan dengan volume terendam dikali dengan gravitasi bumi. Kemudian juga ada pun mengenai tinjauan pustaka mengenai tanaman bunga kenanga dengan famili Kenanga Odorata, itu dimana dengan melalui sumber Mansur BKKM 2022, itu dimana untuk
tumbuhan kenanga memiliki rentang usia untuk produksi bunga itu rentang antara 1 hingga 3 tahun, di mana untuk umur 1 tahun itu memerlukan 3 liter per harinya, kemudian umur 2 tahun memerlukan 7 liter per harinya, dan 3 tahun memerlukan 13 liter per harinya. Lalu untuk habitat dari tanaman kenanga ini itu pada wilayah tropis dan juga membutuhkan sinar matahari penuh. Untuk manfaat dari tanaman kenanga ini itu terutama di Bali itu untuk sarana upacara umat Hindu, serta juga berbahan dasar untuk aromaterapi minyak dan juga bahan dasar pembuatan parfum. Selanjutnya ada sprocket dan rantai, di mana di sini kami menggunakan sprocket dan rantai untuk sebagai perantara antara putaran turbin menuju ke generator. Kenapa kami menggunakan sprocket dan rantai? Karena menurut kami lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan puli dan juga feedback, karena jika menggunakan puli dan juga feedback bisa saja terjadi slip ketika terkena dorongan air. Berbanding dengan sprocket dan rantai itu tidak berbanding dengan penggunaan sprocket dan rantai. Berikut juga ada persamaan yang digunakan untuk mencari perbandingan antara sprocket dan juga rantai. Selanjutnya itu ada timer switch programmable, di mana komponen ini kami gunakan sebagai komponen otomatis untuk mengatur jam penyiraman tanaman bunga kenanga secara otomatis di dalam prototipe kami. Selanjutnya ada baterai, di mana baterai yang kami gunakan itu jenis baterai valve regulated lead acid 12 volt yang berfungsi untuk menyimpan tegangan yang telah dihasilkan oleh generator DC, yang dimana kami menggunakan jenis baterai ini karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu biayanya lebih ekonomis, pemasangannya fleksibel, dan juga bebas perawatan. Selanjutnya itu ada komponen dan peralatan sistem PLTP Halpu, yang dimana yang pertama itu ada generator DC, yaitu berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari putaran turbin Archimedes atau putaran turbin Archimedes screw menjadi energi listrik yang kemudian akan disalurkan menuju ke sistem kontrol. Yang kedua itu ada MCB DC, yang dimana berfungsi sebagai saklar atau pemutus atau penghubung dalam rangkaian sistem kontrol kami untuk menjaga apabila terjadinya overload dan juga short circuit. Yang selanjutnya itu ada relay, di mana fungsi relay ini sebagai saklar elektromagnetik yang menghubungkan dan ataupun memutus sambungan dari daya dari baterai menuju ke pompa agar pompa bisa dapat beroperasi secara aman tanpa mengganggu atau membebani sistem kontrol di dalamnya. Selanjutnya itu ada pompa DC, tentunya pompa DC yang kami gunakan untuk mengangkat atau menyedot air dari saluran air tukar air mambal menuju ke bak penampungan. Selanjutnya itu ada charge controller. Nah, charge controller ini digunakan sebagai pengatur tegangan yang akan masuk ke baterai dari tegangan listrik yang sudah dihasilkan oleh generator DC, supaya tegangan yang masuk ke dalam baterai tidak merusak komponen yang ada di dalam baterai. Selanjutnya itu ada kabel NDA, di mana kabel NDA ini sebagai penghantar tegangan di antara semua komponen tersebut. Selanjutnya itu ada box panel. Box panel ini digunakan untuk meletakkan semua komponen-komponen sistem kontrol. Selanjutnya itu ada pipa PVC tipe D yang kami gunakan sebagai alat atau bahan untuk membuat turbin Archimedes screw. Selanjutnya itu ada perangkat lunak yang kami gunakan, itu terdapat 3. Yang pertama itu ANSYS. ANSYS itu kami gunakan sebagai simulasi fluida yang akan dijelaskan lebih lengkap nanti di bab 3. Dan juga ada Product Fusion 360 yang kami gunakan sebagai simulasi 3D dan juga mendesain 3D dari prototype kami. Selanjutnya itu ada AutoCAD yang kami gunakan sebagai software atau perangkat lunak yang untuk membuat desain box panel dan juga wiring diagram pada prototipe kami. Selanjutnya itu ada 4 alat ukur yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada flowmeter untuk mengukur debit air, dan juga ada kecepatan air, dan juga ada tachometer yang berfungsi digunakan untuk mengukur RPM, putaran RPM, dan ketiga itu ada ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Yang keempat itu ada voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Baik, masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian, di mana jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berfokus pada data keluaran dari PLTPH, itu mulai dari arus, tegangan, RPM, dan juga waktu nyala pompa.
di mana penelitian ini berlokasi di Jalan Belumbungan Desa Simpang Raja yang perkiraan jarak dari Fakultas Teknik Universitas Udayana Jimbaran itu kisaran 29 km. Kemudian juga pelaksanaan penelitian ini telah diberikan izin oleh pengamat DI Tukat Ayung Mambal serta juga pemilik kebun bunga kenanga. Dengan penelitian capsule project dilaksanakan pada periode September tahun 2025 hingga Juni tahun 2026. Kemudian untuk sumber data capsule project kami itu berasal dari buku, jurnal ilmiah dan juga artikel ilmiah yang terkait tentang prototipe PLPH apung, turbin Archimedes screw dan juga sistem penyiraman untuk kebun kenanga. Kemudian juga untuk jenis data primer kami yang kami ambil data yang secara langsung ke lapangan itu seperti pengukuran dan debit saluran air serta juga pengukuran lebar juga kedalaman air. Kemudian ada pun juga putaran turbin, putaran generator DC serta juga tegangan dan juga mengukur arus. Ada pun juga jenis data sekunder kami di mana data yang kami dapatkan secara tidak langsung itu seperti lokasi penelitian itu dengan memetakan melalui Google Maps dan juga Google Earth. Kemudian spesifikasi harga dan komponen melalui web resmi dari komponen. Ada juga data profil saluran Tukat Ayung Mambal itu melalui DPMD Badung dan juga kebutuhan air setiap tanaman kenanga mulai dari umur 1 tahun hingga 3 tahun melalui artikel ilmiah dari kebun kenanga. Ya, ada pun metode pengumpulan data itu metode observasi, kepustakaan dan juga pengujian. Untuk tahapan capstone project kami itu dimulai dari kami mengumpulkan studi literatur, kajian pustaka tentang turbin Archimedes screw, PLPH apung dan juga sistem penyiraman kebun kenanga. Setelah itu kami melakukan survei lokasi langsung dan juga pengumpulan data seperti lebar dari saluran air itu selebar 9,98 meter dan juga sedalam 130 cm. Setelah itu kami melakukan perhitungan untuk designing prototipe PLPH apung dan juga untuk perkiraan tinggi head untuk menyalurkan distribusi air ke kebun kenanga. Kemudian kami melakukan perancangan dan juga praktikan prototipe PLPH, lalu melakukan pengujian. Setelah itu jika target tercapai, itu kami melakukan analisis data dan juga penarikan kesimpulan. Kemudian kami telah melakukan metode pengukuran pada saluran Tukat Ayung Mambal itu di mana untuk lebar saluran itu selebar 9,98 meter dan juga sedalam 130 cm. Di mana dari data tersebut kami lakukan penentuan titik pengukuran itu sebanyak 5 bagian itu dari LP1 hingga LP5. Itu di mana berdasarkan teori dari SNI pengukuran debit air itu mengatakan bahwa jika kedalaman lebih dari 75 cm maka dilakukan dengan 2 titik pengukuran alat ukur flow meter. Lalu kami lakukan dengan metode merawas dan juga metode menggantung berdasarkan dari kondisi lapangan. Kemudian didapatkan hasil data pengukuran itu di mana untuk metode merawas didapatkan debit air itu sebesar 1,48 meter kubik per second, sedangkan metode gantung itu didapatkan sebesar 1,5 meter kubik per second. Lalu untuk metode perancangan pada turbin Archimedes screw kami itu dimulai dengan perhitungan dari diameter blade. Kami dapatkan itu selebar 120 mm. Kemudian menghitung diameter poros turbin itu dengan lebar 40 mm. Kemudian menghitung panjang turbin itu kami dapatkan 500 mm. Lalu kami menghitung pitch turbin itu dapatkan 120 mm. Kemudian kami dapatkan menghitung jumlah sudu ulir turbin itu dapatkan 4 buah ulir. Kemudian menghitung sudut ulir itu sebesar 8 derajat. Lalu menghitung efisiensi turbin kami dapatkan 92% dan juga menghitung estimasi daya turbin yang kami dapat perkiraan itu 21 watt. Itu kami lampirkan juga perhitungan pada lampiran 3. Lalu metode perancangan pelampung prototipe PLPH dengan pertama itu memilih terlebih dahulu spesifikasi pelampung yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan galon le mineral dengan volume 15 liter. Itu kami gunakan karena lebih ekonomis dan juga recycle dari sampah sebelumnya dan juga lebih aerodinamis terhadap aliran fluida dari saluran air.
Nah, di mana setelah menentukan spesifikasi, kami melakukan perhitungan untuk mengetahui kapasitas berat yang bisa ditahan oleh volume 15 liter, di mana 1 galon 15 liter itu dapat menahan berat hingga 15 kilo. Dan juga jadinya untuk 2 buah pelampung itu dapat 30 kg. Kami juga telah melakukan desainning untuk pelampung itu melalui aplikasi Buxia 360, itu dimana itu sesuai dengan hasil perhitungan dan juga skala penerapan dari luas penampang aslinya. Dan dilakukan juga simulasi ANSYS aliran fluida, prototipe PLPH dan juga turbin Archimedes screw, di mana untuk kecepatan maksimum dari prototipe PLPH apung ini ketika diterapkan pada saluran air itu dapatkan itu 0,34 meter per second. Dari yang tadi untuk hasil perhitungan flow meter itu dapat 0,3, jadi ada peningkatan. Kemudian juga ada pun perubahan gradien dari warna orange, merupakan kecepatan aliran yang lebih cepat dibandingkan warna hijau dan juga biru. Itu terjadi ada perlambatan aliran, itu karena adanya suatu tabrakan fluida ke bodi dari PLPH. Kemudian juga begitu juga pula dengan turbin bisa dari turbin Archimedes screw, terlihat dari warna tersebut. Dan juga kecepatan maksimum yang kami dapatkan dari hasil ANSYS itu 0,45 meter per second. Adapun juga simulasi dari ANSYS untuk pressure prototipe turbin Archimedes screw ini terlihat ini fungsinya untuk mengetahui yang bagian mana yang mendapatkan tekanan lebih besar dari aliran air pada desain dari turbin Archimedes screw ini. Kemudian juga di bawahnya ada lintasan partikel agar kita mengetahui bagaimana lintasan partikel aliran air itu melewati dari turbin Archimedes screw ini. Kemudian kami telah melakukan simulasi juga untuk distribusi aliran air dari pompa air DC hingga sampai ke kebun kenanga, itu di mana adanya penurunan ketika menaikkan air, itu di mana awalnya pompa itu dapat mengalirkan 1,3 meter per second, ketika naik itu kecepatan menjadi 1,2 meter per second dan juga kembali normal lagi pada saat bidang datar. Baik, selanjutnya itu merupakan sistem kerja prototipe PLPH apung untuk penyiraman bunga kenanga pada kapsul kerja kami. Yang pertama tentunya diawali oleh saluran air tukar air mawar. Ini berada di sini yang akan mengalir menuju prototipe kami dan akan mengenai turbin Archimedes pada prototipe kami. Nah, ketika turbin Archimedes sudah terkena dorongan air akan memutarkan sproket dan juga rantai. Nah, dari perantara rantai itulah yang akan memutar dari generator DC tersebut. Generator DC akan menghasilkan energi listrik yang kemudian akan disalurkan ke dalam box panel. Nah, di dalam box panel itu akan dialirkan terlebih dahulu, sebelum masuk ke baterai, terlebih dahulu dimasukkan dulu ke charge controller untuk mengatur tegangan yang masuk ke dalam baterai supaya baterai tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya keluaran dari charge controller barulah masuk ke terminal fasa. Nah, lalu dari terminal fasa itu kami menarik 2 kabel menuju 2 MCB DC yang kami gunakan. Satu output fasa dari MCB DC itu masuk ke input fasa dari timer switch programmable, dan juga satunya lagi masuk ke input dari relay. Dan setelah itu output fasa dari timer switch programmable juga masuk ke dalam input dari relay. Nah, selanjutnya output fasa dari relay barulah masuk ke kotak-kotak. Dan untuk kabel netral atau sumber netral itu kami langsung ambil dari terminal netral. Sebelumnya masuk terlebih dahulu ke input netral dari timer switch programmable. Selanjutnya output netral dari timer switch programmable barulah masuk ke input netral dari kotak-kotak. Nah, barulah dari sinilah sistem bekerja. Dari itu pompa DC akan mengambil sumber tegangan dari kotak-kotak. Lalu pompa DC itu sudah dipasangi oleh selang yang berukuran 8 mm akan menyedot air dari saluran air tukar ayung mambal dengan ketinggian setinggi 1,5 meter menuju ke bak penampungan. Nah, setelah di bak penampungan barulah air didistribusikan menuju kebun bunga kenanga menggunakan drifter berukuran 3 mili. 3 liter. Berukuran 3 liter. Baik, untuk metode pengujian kami merancang
sebanyak 5 rancangan pengujian. Yang pertama, rancangan pengujian pelampung, di mana pengujian ini dilakukan dalam berbagai variasi beban dari beban 5 kilo hingga beban 30 kilo untuk mengetahui stabilitas pelampung saat berada di air. Yang kedua adalah pengujian generator DC. Pengujian ini dilakukan dalam berbagai variasi putaran mulai dari 30 rpm hingga 390 rpm untuk mengetahui kesesuaian karakteristik generator DC apakah sesuai dengan template yang tertera pada generator tersebut. Yang ketiga, rancangan metode pengujian pompa DC, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui lama waktu pompa untuk menaikkan air. Pengujian ini dilakukan pada ketinggian 1 hingga 5 meter. Yang keempat, rancangan pengujian putaran turbin Archimedes screw. Pada pengujian ini dilakukan pada kondisi sebelum dan sesudah dikouple dengan generator untuk mengetahui pengaruh pembebanan mekanik terhadap putaran turbin. Yang terakhir, dilakukan rancangan pengujian PLTPH pada kondisi charging baterai, di mana dilakukan pengujian pada PLTPH kondisi charging baterai untuk mengetahui tegangan serta arus dari PLTPH dan tegangan dari baterai itu sendiri. Untuk timeline Capstone Project ini dimulai terhitung dari bulan September 2025 hingga bulan Juni 2026, mulai dari tahap perancangan, pelaksanaan, perakitan alat dan pengujian alat. Untuk rancangan anggaran biaya, total biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan prototipe ini adalah sebesar 3.189.000 dengan target sumber dana. Yang pertama itu dari sumber dana pribadi, kemudian target dari hadiah mengikuti perlombaan dan sponsor eksternal dari UD Kencana Teknik dan CV Dipa Teknik. Sekian seminar Capstone Project ini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu dosen. Saya Yang lebih